Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Yang saya muliakan Ustaz Komarudin, alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ilmu beliau barokah serta manfaat untuk kita semua. Yang saya hormati pengurus PKM serta bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah tambahkan keberkahan dan kemuliaan kita dan menjadi ridho atas ilmu yang akan kita dapat pada malam hari ini. Seperti biasa, langsung saja saya tidak akan perpanjang mukadimah. Sebelum kajian kita mulai, marilah sama-sama kita bacakan Al-Fatihah dan niatkan hadiahkan pahalanya untuk orang tua kita, baik yang telah wafat maupun yang masih hidup. Semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau. Untuk guru-guru kita, semoga Allah berikan kesehatan selalu, dan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakit mereka. Al-Haziniyah wa kullu niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk bapak-bapak yang ada pertanyaan mungkin langsung saja nanti mengajukan tangan ketika di kajian kita. Untuk Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati pengatur waktu pemindah acara, tak lupa kepada segenap dewan kepengurusan masjid, dan tak lupa kepada jamaah semuanya yang sama-sama hadir pada malam ini. Semoga pengajian kita, semoga duduknya kita bersama di dalam pengajian ini ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pengajian salah satu kegiatan yang diwajibkan, difardukan, namun berat menjalankannya. Dan saya yakin itu adalah satu jalan menuju surga. Allah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-jannatu hubbat bil makari. Surga dikelilingi dengan rasa malas, dengan rasa ketidakmampuan. Maka dalam pengajian itu sedikit beda dengan menuju jalan neraka. An-naru hubbat bisyahawat. Maka saya yakin pengajian adalah salah satu jalan untuk menuju surga, karena pengajian itu memotivasi kita untuk beramal kebaikan. Hadirin yang saya hormati, masih kajian saya tentang pelajaran ilmu tauhid, di mana dalam mempelajari ilmu tauhid yang wajib dipelajari dan wajib kita ketahui adalah sifat yang wajib di Allah, sifat yang mustahil di Allah, dan sifat yang wenang di Allah.
Berikut sifat yang wajib di para rasul, yang mustahil di para rasul, dan yang jaiz di para rasul. Jumlah semuanya 50 aqidah yang disebut dengan aqaidul iman. Sebelum meneruskan, kita mengulang dan mengingat di dalam mempelajari ilmu tauhid, hukum yang digunakan yaitu hukum akal. Beda dengan mempelajari ilmu fikih, hukum yang digunakan yaitu hukum syariah, hukum syara. Di dalam ilmu tauhid, hukum yang digunakan yaitu hukum akal, akal keimanan. Dan di mana hukum akal ini terbagi 3, ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Definisi wajib yaitu ma yumkinu adamu, sesuatu ma la yumkinu adamu, sesuatu yang tidak mungkin tidak ada, mesti ada. Itu wajib. Kalau singkatnya mesti ada, harus ada. Itu definisi daripada wajib menurut akal. Ada yang mustahil. Definisi mustahil mala yumkinu wujuduhu, sesuatu yang tidak mungkin adanya, mesti tidak ada, harus tidak ada. Itu mustahil. Adapun jaiz ma yumkinu wujuduhu wa adamu, sesuatu yang mungkin adanya, mungkin tidak adanya, wenang adanya, wenang tidak adanya. Itu jaiz atau wenang menurut akal. Dan bila mana kita sudah mengenal mana yang wajib, mana yang mustahil, ini bukan wajib, ini bukan mustahil, berarti itu jaiz. Ini bukan mustahil, ini bukan wajib, berarti itu jaiz. Karena yang jaiz itu banyak. Yang jaiz itu banyak. Dan yang wajib, sifat yang wajib di Allah 20 sedikit. Karena yang 20 ini diambil hanya dasarnya saja. Banyak sifat yang wajib di Allah, tetapi yang diambil dasarnya. Dan yang 20 itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, dan ada sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah 1 yaitu wujud. Sifat salbiyah 5 yaitu idam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Sedangkan sifat ma'ani itu ada 7. 1 kudrat, 2 iradah, 3 ilmu, 4 hayat, 5 sama, 6 basor, 7 kalam. Dan maknawiyah ada 7. Qadirah, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. Jumlah 20. Jamaah semuanya, saya menyambung yang tertunda sebelum Ramadan, di mana yang sudah saya sampaikan baru sampai 3 kalau nggak salah. 3. Wujud, qidam, baqa. Wujud artinya ada, maka mustahil tidak ada. Dalilnya wujudu hadhil makhluqat, adanya ini makhluk, adanya ini makhluk menjadi dalil bahwa Allah itu ada. Langit menjadi dalil bahwa adanya Allah, sehingga Allah tampak nyata pada langit, di mana langit itu menyatakan adanya Allah. Allah tampak nyata pada bumi, di mana bumi yang kita pijak menunjukkan adanya Allah. Semuanya karena keberadaan Allah muhitun bijami'il maklumat, meliputi segala yang ada. Kalau ingin tanya di mana Allah, kan ada Allah.
Allah meliputi segalanya. Meliputi segalanya. Apa yang ada terliput oleh Allah. Jamaah sekalian, keberadaan Allah kapan? Dijawab dalam sifat yang kedua, yaitu qidam. Artinya qidam, Allah awal, tidak ada permulaannya. La awal lahu. Allah awal, tidak ada permulaannya. Maka mustahil kudus. Kudus itu apa? Kudus itu sesuatu yang ada permulaannya. Contoh seperti kita dengan orang tua kita. Orang tua kita lebih dulu daripada kita. Seorang orang tua lebih dulu daripada anak, tetapi dulunya orang tua ada permulaannya. Kapan? Tinggal dilihat KTP-nya. Oh iya, ini permulaan orang tua. Tanggal lahirnya. Orang tua lebih dulu daripada anak, tetapi dulunya orang tua ada permulaan. Tapi Allah tidak ada permulaan. Dalilnya sudah jelas dalam Al-Quran, wal awwalu wal akhir. Yang ketiga, baqo. Artinya langgeng. Artinya baqo, akhir tidak berwujud, maka mustahil fana. Fana itu sesuatu yang ada ujungnya, disebutnya rusak. Maka mustahil Allah fana. Allah itu baqo. Dalilnya wah jelas dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Mustahil Allah rusak. Jikalau Allah rusak berarti Allah itu baru ada permulaannya. Jikalau Allah ada permulaannya, itu mustahil karena Allah tidak. Makanya sifat salbiyah yang paling dasar, qidam dan baqo, ini dijadikan urutan yang pertama dan yang kedua setelah wujud. Dan yang sekarang keempat. Apa sifat yang keempat yang wajib di Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala. Yang saya bacakan ini kitab Tijani Dori. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, wajib dalam kenyataan Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang keempat yaitu al-mukhalafatu lil hawadisi. Allah berbeda dari segala yang baru. Berbeda daripada segala yang baru. Kan dasarnya wujud dulu. Sesuatu yang ada biasanya ada pertanyaannya. Aina, di mana Allah, sudah dijawab. Kaifa, seperti apa Allah. Maka kapan Allah adanya. Maka ada keterangan yang menyebutkan mantaroka arba'a kalimatin kamula iman. Orang yang meninggalkan 4 kalimat, maka dia sempurna imannya. Arti meninggalkan ini, dia yakin bisa menjawab 4 pertanyaan ini dan disimpan sehingga hilang keraguan dirinya. Pertama, aina, di mana Allah? Kan Allah ada. Kalau ada, di mana Allah? Jawabnya, wallahu muhitum bijami'il ma'lumat. Allah meliputi segalanya. Alir, misalkan di barat, Allah lah barat itu. Barat itu bukan Allah. Artinya Allah meliputi barat. Di mana barat itu menunjukkan adanya Allah. Lalu utara, Allah lah utara itu. Utara itu menunjuk, artinya utara itu menunjukkan adanya Allah. Bukan berarti Allah ada di mana-mana, banyak. Terliput barat, utara, selatan, dan semua arah. Lalu kaifa, seperti apa Allah? Disinilah jawabannya. Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dari segala yang baru. Kalau yang baru itu makhluk, maka mustahil mumasalah. Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dari segala yang baru.
Yang baru ada tangan, sama-sama punya mata, sama-sama punya telinga. Wa ma'nahu pengertian dari mukhalafatul lil hawadis annahu ta'ala laisa mumasilan lil hawadis. Allah tidak menyamai kepada segala yang ada. Tidak akan sama sekarang atau nanti. Tidak menyamai Allah kepada segala yang baru. Siapa yang baru ini? Kullu ma siwallah. Selain daripada Allah itu baru. Dan yang baru itu ada permulaannya. Surga baru ada permulaannya. Langit baru ada permulaannya. Lalu bumi hadis ada permulaannya. Apa yang ada di antara langit dan bumi itu pun baru ada permulaan. Sejak dulu sebelum Allah menciptakan alam raya, hanya Allah yang ada. Selain daripada Allah tidak ada. Maka ulama sufi berkeyakinan dan menjadi doktrin bahwa la ilaha illallah, tiada yang ada hanya Allah. Itu tiada yang ada hanya Allah, itu doktrin ulama sufi. Sehingga ia itu tidak sebanding seperti debu tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa Allah kita tidak akan bisa sujud walaupun satu kali dalam seumur hidup. Itu. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mukhalafatul hawadis, pengertian mukhalafatul hawadis bahwa Allah tidak menyamai kepada segala yang baru. Yang baru itu selain daripada Allah itu baru. Falaisa lahu yadun. Allah tidak ada tangan. Kalau tangan itu identiknya dengan kekuasaan atau identik dengan kekuatan. Kan orang kalau berkarya itu biasanya dengan tangan, disebutnya power. Allah banyak yang diciptakan oleh Allah, dan Allah menciptakan alam raya ini bukan dengan tangan. Dengan apa? Dengan kudrohnya. Dengan kudrohnya. Manusia punya kemampuan manusia dengan tangan. Kadang-kadang kemampuan manusia dengan tangan, walaupun dia tidak bekerja, tinggal ditunjuk untuk kerjakan itu. Kemampuan yang ada. Kadang-kadang kemampuannya dengan tanda tangannya. Tanda tangan jadi. Gitu. Ada juga yang seperti itu kan kemampuannya kasar, langsung dengan tangannya. Dan dia yang mengerjakannya. Itu identik dengan kekuasaan yadun. Allah tidak ada tangan. Berarti kalau begitu Allah tidak punya kemampuan. Kemampuan Allah bukan terletak pada tangan, tetapi pada kudrahnya. Menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan alam raya ini dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaannya. Wala ainun aymalaysa lahu ainun, tidak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada mata. Loh, kalau begitu Allah tidak melihat, sedangkan Al-Quran sudah jelas bahwa innallaha ala kulli syai'in basir. Allah melihat atas segala sesuatu, atau wallahu sami'un basir. Tapi Allah tidak punya mata. Karena mata itu adanya di hadis atau di yang baru di makhluk. Kalau begitu Allah tidak melihat. Allah melihat bukan menggunakan mata, tetapi dengan sifat basornya. Karena Allah berbeda dari segala yang baru. Kalau yang baru sama-sama melihat pakai mata. Sama. Gak ada orang saya melihat dengan telinga saya semalam. Atau saya melihat dengan hidung saya sendiri. Nggak ada. Kalau melihat itu dengan mata. Sama. Mau A sampai Z melihat dengan mata. Wala udunun. Allah tidak ada kupingnya.
Falaisa lahu udhun, tidak ada kuping dalam diri Allah. Kenapa? Karena kuping ini adalah ada yang baru. Kalau yang baru itu sama-sama saling menyamai A sampai Z, sama-sama punya kuping mendengar pakai kuping. Dari A sampai Z, si A, si B, si C mendengar pakai kuping. Nggak ada orang yang bilang begini, saya mendengar dengan mata kepala saya sendiri. Nggak ada. Mendengar itu dengan telinga. Allah berbeda dari segala yang baru. Nggak ada telinga. Lalu kalau begitu Allah tidak mendengar. Dengan apa Allah mendengar kalau tidak punya kuping? Allah mendengar dengan sifat samanya. Dengan sifat samanya sempurna. Kalau telinga mendengar dengan telinga, melihat dengan mata itu tidak sempurna. Kalau mata kali yang baru itu melihat kepada segala sesuatu yang terlihat. Kalau telinga itu mendengar kepada segala sesuatu yang berbunyi, kan berhubungannya dengan segala sesuatu yang berbunyi, itu kalau telinga. Kalau mata itu gunanya untuk melihat, dan melihat itu kepada segala sesuatu yang terlihat. Yang tersembunyi tidak terlihat. Yang tidak ada suaranya tidak terdengar. Tapi Allah sempurna, melihatnya sempurna, mendengarnya sempurna, karena melihat Allah bukan pakai mata, tetapi pakai sifat basornya. Allah mendengar bukan pakai telinga, tetapi pakai sifat samanya. Jelas sempurna. Kesempurnaannya Allah mendengar, melihat kepada segala yang ada. Segala yang ada. Segala yang ada apa saja? Apa saja. Baik yang ada ruhnya atau makhluk Allah yang tidak ada ruhnya. Yang ada ruhnya itu manusia, hewan. Yang tidak ada ruhnya seperti bebatuan, pepohonan, itu tidak ada. Allah mendengar semua itu. Bahkan Allah sudah menjelaskan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Membaca tasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Pepohonan membaca tasbih. Kan nggak ada suara. Kata kita nggak ada suara. Oleh Allah nggak terdengar karena pepohonan itu ada. Warna hijau ada. Oleh Allah terlihat dan terdengar bagaimana suara warna hijau. Warna putih ada. Segala yang ada oleh Allah terlihat dan terdengar. Itulah kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mah kadang-kadang melihat pun bermacam-macam. Kalau ada di depan melihat, kalau agak jauh kurang jelas, kalau terlalu jauh tidak jelas. Begitu mendengar, kalau dekat jelas, agak jauh kurang jelas, terlalu jelas, jauh tidak jelas terdengarnya. Hak lagi, kan gitu. Sila manusia, kayak gak ada yang sempurna manusia. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah kita itu diberi melihat, diberi anjir. Dasarnya dari wujud dulu kan. Yang ada hanya Allah. Yang ada itu hanya Allah. Semuanya selain Allah nggak ada. Nggak ada asal dulunya gitu kan. Lalu beralih ke kita, maka mustahil kudusnya kita lah yang kudus, makhluklah yang kudus. Kudus itu adanya ada permulaannya. Kesimpulannya adanya diadakan. Gitu adanya diadakan. Kalau lihat usul asal, berarti kita itu nggak ada, kan gitu. Kita itu nggak ada. Sehingga diri kita itu menunjukkan adanya Allah. Masa nggak terasa adanya Allah? Di diri kita ada ini menunjukkan adanya Allah. Atau disebutnya tajalliyatillah. Diri kita ini kenyataan adanya Allah. Jamaah sekalian, walaupun dari keadaan selain daripada yang itu min sifatil hawadisi, dari segala sifat-sifat yang baru. Allah berbeda dari segala yang baru.
Wadiduha al-mumasalah, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala menyamai kepada segala yang baru. Mustahil Allah melihat pakai mata, mustahil Allah mendengar pakai telinga, mustahil Allah berbuat pakai tangan, mustahil. Apa dalilnya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dari segala yang baru. Yang baru itu selain daripada Allah. Apa dalil semua itu? Wa dalilu ala dalika. Dalil Allah Subhanahu wa taala berbeda dari segala yang baru atau membedai dari segala yang baru. Annahu law kana mumasilan lil hawadis lakana hadisan. Jikalau Allah Subhanahu wa taala menyamai yang baru, melihat pakai mata, mendengar pakai telinga, berbuat pakai tangan, lakana hadisan. Berarti Allah baru, Allah juga ada permulaan. Allah baru atau ada permulaannya itu mustahil. Kenapa? Karena Allah tidak. Karena Allah tidak ada permulaannya. Jikalau Allah tidak ada permulaannya, maka mustahil Allah menyamai segala yang baru. Maka ini yang diperkuat ini kidang dan bakok, perkuat dulu itu. Gitu. Kayak ditaruh nggak sembarangan di awal itu. Menyusunkan ulang kidang ditaruh yang kedua karena dia kuat. Mengkuatkan sifat yang wujud ini. Maka jikalau Allah menyamai kepada segala yang baru, melihat pakai mata, mendengar pakai telinga, makanya hadisan berarti Allah baru ada permulaan. Allah ada permulaannya itu mustahil karena bertentangan dengan sifat kidam. Itu bertentangan itu dengan sifat kidam. Kan kalau kidam tidak ada permulaannya, otomatis dibalik. Ketika Allah tidak ada permulaannya, maka mustahil Allah menyamai kepada segala yang baru. Karena yang baru itu ada permulaannya. Jamaah sekalian, kadang di masyarakat menyamakan Allah dengan segala yang baru. Umumnya, pada umumnya. Wasuratul mumasalati asyarun. Gambaran menyerupakan Allah itu ada 10 dan ini jangan sampai terjadi pada hati kita. Jangan sampai terjadi. Tapi pada umumnya orang-orang awam yang tidak tahu itu menggambarkan Allah kepada yang baru dalam 10 hal. Di mana pertama ayatunallahu jirman. Mereka menyamakan Allah itu jirim. Itu pada umumnya. Pada umumnya mereka yang awam yang tidak tahu menyamakan Allah dalam 10 hal. Yang pertama Allah itu jirim. Itu menyamakan Allah kepada yang baru kan jirim. Nah ini mereka yang tidak tahu Allah itu jirim katanya. Dan ini jangan sampai ada di hati kita bahwa Allah itu jirim. Hilangkan itu. Jirim itu apa? Jirim, jikalau dia tersusun dari susunan-susunan yang tersambung, maka disebutnya jisim. Kan itu. Jadi jirim ini suatu perkataan yang bisa jadi jisim atau jauhar. Jisim jauhar disebutlah jirim. Nah, jirim itu jikalau susunan yang tersambung itu disebutnya jisim. Makanya jisim itu bagian yang tersusun dan tersambung. Lihat dalam diri kita. Ada susunan, ada susunan tangan, kaki, kepala, perut, dada, dan yang lainnya. Tersambung tidak? Tersambung. Maka itu disebutnya jisim. Nah, Allah bukan jisim. Kalau jisim itu kan besar. Berarti jisim itu besar. Allah pun bukan bagian dari susunan yang terpisah. Yang disebut dengan jauhar.
Jauhar itu sesuatu yang sangat-sangat kecil dan tak bisa lagi dibagi. Seperti debu. Contoh satu butir padi. Udah jangan gede-gede ngasih contoh. Butir aja, satu butir beras itu masih ada susunannya. Kalau dia didirikan pakai jempol dan telunjuk didirikan, masih ada susunannya, ada. Bagian atas, bagian bawah, itu berarti ada susunannya. Bagian tengah ada, bagian samping ada, samping kanan, samping kiri. Lalu tumbuk sehalus-halusnya. Suka disebutnya apa? Tepung beras. Nah itu tepung beras saking kecil, itu bagian yang sudah terpisah karena ditumbuk, itu disebutnya jauhar. Gak bisa lagi, gak ada bagiannya lagi. Nah Allah bukan seperti itu, gitu. Jauhar itu kecil. Nah berarti Allah bukan jisim, bukan jauhar, tidak kecil, tidak besar. Lalu bagaimana tuh Allah? Padahal orang ingin terus lebih dalam, ingin menggali seperti apa zat Allah. Nah disinilah nggak boleh kita menelisik zat Allah. Yang kita boleh pelajari hanya sifat-sifatnya Allah. Jangan sampai menelisik zat Allah. Nah, kadang setan suka membisikkan, menyerupakan Allah dengan sesuatu dalam hati kita. Itu bagaimana? Ketika membayangkan Allah dengan sesuatu yang paling hebat, apakah Allah sama dengan seperti itu? Kullu ma khatara bil bali wallahu laisa kadzalik. Setiap apa yang kita bayangkan di dalam hati, sehebat apapun membayangkannya, wallahu laisa kadzalik. Allah tidak akan sama dengan apa yang kita bayangkan. Karena yang kita bayangkan itu baru. Berarti yang kita bayangkan itu baru. Dan Allah tidak akan sama dengan yang kita bayangkan. Sehebat apapun membayangkan. Nah disitulah ibadah Allah. Allah mempunyai sifat ini. Jangan sampai ngaco membayangkan Allah itu. Kan kita sholat menyembahnya kepada siapa? Kepada Allah. Itu dasar daripada tauhid. Jangan sekalian. Maka setan ini menggoyang keimanan. Maka bahayanya di situ. Ketika menyerupakan Allah dengan sesuatu yang baru, itu termasuknya murtad. Itu termasuk murtad. Hadirin jamaah semuanya, itu yang pertama. Bagaimana kalau menelisik terus hati, seperti apa tuh Allah? Kalau Allah itu bukan jisim, bukan jauhar, tidak besar, tidak kecil, maka kembalikan la ya'lamullaha illallah. Tidak akan ada yang tahu sekarang atau nanti, terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang atau nanti, di dunia atau di akhirat, hanya orang yang dikehendaki oleh Allah berjumpa nanti. Karena anugerah yang paling besar di surga yaitu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua ahli surga bisa berjumpa dengan Allah. Hanya mereka yang dikehendaki oleh Allah untuk berjumpa dengan Allah. Itulah kenikmatan yang paling besar. Yang pertama itu, jangan sampai kita di dalam hati menelisik Allah itu jisim atau jauhar, Allah itu kecil atau besar. Hilangkan, Allah bukanlah jisim, Allah bukanlah jirim, bukan jisim, bukan jauhar, tidak kecil, tidak besar. Lalu seperti apa? Tidak akan ada yang tahu kepada Allah, hanya dirinya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyamuna aradan. Ayyamuna Allahu aradan. Banyak di antara orang yang tidak tahu menyerupakan Allah bahwa Allah itu sifat yaqumu bil jirmi, yang menempat pada diri. Allah bukan sifat. Allah itu bukan sifat. Karena sifat itu menempatnya di jirim. Allah bukanlah suatu sifat. Allah itu zat.
Dan zat itu tidak membutuhkan tempat. Yang butuh tempat itu adalah sifat. Dan Allah bukanlah sifat. Jangan sampai membayangkan Allah itu sifat. Kalau gitu, bukan. Allah bukanlah jisim atau jauhar, dan Allah pun bukanlah sifat yang menempat di diri. Ayakuna fi jihati al-jirmi falaisa fawqul al-arsy wala tahtahu wala yaminu. Yang ketiga, orang menyerupakan Allah bahwa keadaan Allah itu di suatu jihad jirim, sebelah kanan atau sebelah kiri, di atas atau di bawah. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah bahkan tidak di atas aras, atau Allah tidak di bawah aras. Di mana? Wallahu muhitun bi jami'il ma'lumat. Allah meliputi segalanya. Itu yang mesti ditekankan di keyakinan kita. Jadi kalau dijawabnya di atas aras, berarti Allah butuh pada aras. Berarti Allah itu butuh. Nantinya enggak qiyam bi nafsihi. Nantinya ihtiyaju ila ghairihi, membutuhkan aras. Membutuhkan Allah bersemayam di aras. Jadi jangan sampai Allah menyerupakan Allah bahwa Allah itu ada di suatu arah, kanan, kiri, depan, belakang, bahkan di atas aras. Tidak di atas aras, tidak di bawah aras, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di belakang, tidak di depan. Wala nahwa dzalika min baqiyatil jihad. Karena semua itu Allah tidak membutuhkannya. Tidak membutuhkan. Misalkan di barat Allah lah yang menciptakan barat itu. Allah tidak butuh sama barat, gitu. Utara, Allah lah yang menciptakan utara itu, tidak butuh Allah pada utara. Kanan yang Allah ciptakan, kanan diciptakan oleh Allah, Allah tidak membutuhkan kanan. Kiri Allah yang menciptakan kiri. Apa yang kita sebut berarti itu terliput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terliput. Terus paling dalam, hal yang paling mengerikan sekalipun, apa liang lahat terliput oleh Allah. Kadang kan gitulah maksud cintanya kepada Allah mendalam. Begitu melihat liang lahat, Allah meliputi liang lahat. Artinya liang lahat itu menunjukkan adanya Allah, yang sehingga Allah saking sayangnya kepada hamba-hambanya, Allah berada dan selalu dekat dengan kita sampai ke dalam liang lahat. Allah cinta kepada hambanya melebihi cintanya seorang ibu terhadap anak. Ibu cinta terhadap anak, tapi kalau kita suruh nunggu di dalam malu, oleh Allah selalu menyertai. Itulah Allah sangat cinta. Kalau kita tidak kenal, ya seolah-olah Allah itu dolim sama kita. Tapi kalau kita mengenal Allah, betapa baiknya Allah terhadap kita, bahkan lebih baiknya seorang ibu terhadap anaknya. Masa sih mengembangkan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini masih panjang pembahasan sifat Allah dan merupakannya baru 3. Dari saya sekian dulu karena waktu juga. Mohon maaf atas kekurangan, barangkali saya bertanya. Ya, tentang tadi bahwa Allah itu tidak di atas atau di bawah ya. Apakah kita kan manusia selalu berdoa kan sebenarnya mengandalkan bahwa Allah itu posisinya ada di atas gitu. Itu gimana tuh? Apa artinya itu kesimpulannya bahwa apakah itu termasuk juga berdoa atau seperti apa? Karena dia menganggap bahwa ya Allah artinya ada satu, berarti kan menganggapnya di atas gitu. Allah itu agar Allah tidak di atas, tidak di mana-mana gitu. Doa kali itu dalam doa mengangkat kedua tangan. Kenapa dalam doa mengangkat kedua tangan?
dari sesama derajatnya disebutnya iltimas. Kalau permintaan dari bawah ke atas disebutnya doa. Maka dengan adab kita akan meminta, kalau meminta itu seolah menyuruh kepada Allah, karena kita bukan menyuruh, berdoa. Maka kedua angkatkan kedua tangan agar itu kita rendah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah di atas. Itu merendah dengan kedua belah tangan kita memohon. Tapi kan kadang-kadang di doa seperti ini di rumah Allah ya, bukan dulu. Ada orang kok ini kadang-kadang menafsirkan siapa Tuhan kok diatur-atur dalam doanya. Kalau permintaan dari bawah ke atas itu disebutnya doa. Kalau permintaan dari atas ke bawah disebutnya perintah. Aqimi sholat, dirikanlah sholat. Siapa yang meminta dirikan sholat? Allah. Allah kan boleh kita makhluk berarti itu perintah. Hal itu. Dan demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah apa yang beliau sampaikan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin kita menggali diri kita maka kita semakin mengenali Allah. Sebelum kajian kita tutup, marilah sama-sama kita bacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq.